Shalom, terpuji namamu ya Tuhan, yang begitu mengasihi kami, hingga kami boleh ada seperti hari ini, hari terakhir minggu ini, Sabtu 27 Februari 2021. Kita akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan saudara-saudara di dalam doa dan firman-Nya. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, anugerah hidup yang Kau masih berikan bagi kami hingga saat ini. Namun sebelum kami melanjutkan dengan kegiatan kami yang Tuhan percayakan bagi kami untuk lakukan, kami sejenak jeda berjumpa dengan Tuhan di dalam doa sebagai nafas hidup kami. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan serta pegang hari ini. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, firman Tuhan hari ini Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk berduka, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan karena perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan saudara untuk kita renungkan dan pegang hari ini. Menyapa saya dan saudara dengan satu teguran hidup, hanya karena iman. Luar biasa saudara, firman Tuhan mau menyapa kita saat ini, di mana mau merubah pola pikir dan pemahaman yang salah tentang peran dari hukum Taurat. Pada konteks perikop kita, orang Yahudi memahami bahwa melakukan hukum Taurat berarti kita mendapat pembenaran atau diselamatkan. Karena itu, tidak heran jika kebanyakan dari mereka hanya melakukan hukum Taurat itu sebagai formalitas keagamaan saja, tetapi sungguh tidak menghidupi mereka. Dari pemahaman yang keliru tentang keberadaan hukum Taurat inilah Paulus mau menjelaskan keberadaan hukum Taurat itu sebagai kasih karunia Tuhan bagi orang percaya, tetapi bukan menyelamatkan, melainkan menuntun kita memahami di mana posisi kita, apakah melanggar kehendak Allah atau tidak. Paulus mendukung pendapatnya bahwa orang dibenarkan bukan oleh usaha, tetapi oleh iman dengan menampilkan saudara dua tokoh yang disebutkan dalam perjanjian lama, yaitu Abraham dan Daud. Abraham adalah nenek moyang Israel, hidup jauh hari sebelum Musa dan sebelum pemberian hukum Taurat. Abraham dibenarkan karena percaya kepada janji Allah, ayat 4 dari perikop kita. Sunat diterima bukan untuk dibenarkan, sebab Taurat belum ada. Jadi, sunat adalah materai bahwa ia sudah termasuk dalam perjanjian Allah berdasarkan iman. Demikian pun Daud diampuni dari pelanggaran dan dosanya karena iman. Ayat 7 dan ayat 8. Jadi, prinsip Injil jelas
telah dinikmati oleh kedua tokoh perjanjian lama tersebut, Abraham dan Daud. Iman dan perbuatan. Seringkali orang mempertentangkan itu. Seharusnya tidak perlu dipertentangkan iman dan perbuatan. Sangat erat hubungannya. Abraham mempercayai Tuhan yang memanggilnya dari Ur Kasdim, berjalan menuruti perintah Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Artinya, ia beriman dahulu, lalu berbuat sesuai imannya kepada Tuhan. Ketika ia bimbang tentang keturunannya, ia mempercayai peneguhan janji dari Tuhan. Lalu Abraham diperhitungkan karena percayanya itu. Diperhitungkan untuk mendapat kebenaran. Pasal 15 Kejadian ayat 6. Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dosanya. 2 Samuel pasal 12. Ia menerima teguran itu sebagai gambaran datangnya daripada Tuhan. Dan itu adalah bukti iman bahwa Daud mengimani itu. Teguran yang disampaikan Nabi Nathan kepadanya adalah dari Tuhan untuk diteruskan kepadanya supaya dia tidak celaka, supaya dia memahami dan sadar akan dosanya. Itulah iman. Selanjutnya, Daud begitu menyesali mengakui dosanya, Mazmur 51. Itulah perbuatan yang didasarkan pada imannya, pada percayanya kepada Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Pengalaman imannya itu dibagikan sebagai pengajaran iman. Kepada siapa? Kepada umat Tuhan. Untuk terus diperkatakan. Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Isi mendahului tanda. Itu yang mau disampaikan. Isi mendahului tanda. Artinya, iman Abraham mendahului sunat. Iman Abraham mendahului sunat yang dijelaskan atau dikenal melalui hukum Taurat. Atas dasar imannya, ia menerima sunat sebagai materai pembenaran dari Allah. Abraham disebut bapa segala orang beriman, bukan bapa segala orang bersunat. Dengan demikian prinsip Abraham inilah Allah membuka pintu bagi orang bersunat maupun tidak bersunat untuk hidup dalam hubungan yang benar, akrab dengan Allah. Karena iman segala pelanggaran dan dosa kita tidak diperhitungkan Allah. Ayat 7 dan 8. Sebab itu kita disebut berbahagia. Namun kebahagiaan kita harus disertai sikap dan tindakan yang mencerminkan iman itu untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, iman yang membuat kita mendapat pembenaran dari Allah. Dan karena iman, maka ada sikap, ada tindakan, ada implementasi dari percaya itu, yaitu perbuatan yang menjadi kesaksian bagi banyak orang dan sebagai wujud syukur. Penting sekali saudara, kita memahami ini supaya kita tidak keliru. Jangan kita berjuang hanya dalam tindakan, sementara hubungan yang harmonis kepada Tuhan tidak ada, yang sungguh-sungguh menjadi penentu bagaimana percaya kita tetap kokoh. Jadi, karena percaya atau beriman, maka saya mau bertindak. Dan itulah bukti kehidupan beriman kita. Bukan sebaliknya, bertindak lalu percaya. Tetapi karena percaya, maka Abraham menerima janji Allah, sekalipun itu panjang waktunya. Artinya, di dalam kehidupan beriman kita dibutuhkan kesabaran, ketabahan, dan ketaatan. Supaya tidak sia-sia kehidupan percaya kita di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Dia. Amin.
Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah sendiri yang memberkati, sehingga firman ini menjadi remah yang terus berbicara hidup dalam kehidupan kita. Dalam segala waktu, baik maupun tidak baik. Kita tetap percaya bahwa Allah adalah pemilik hidup kita, pelindung kita yang sejati, dan mampu melakukan segala sesuatu untuk melindungi kita dan mengasihi kita. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan tetap menyertai. Begitu pula mereka yang berbeban karena sakit penyakit dalam keluhan masing-masing, baik yang dirawat di rumah sakit, di istirahat di rumah, atau di tempat khusus. Tuhan menjadi dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan sakit mereka, untuk memberikan hati yang sabar, untuk selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepadamu sekalipun rumit yang dialami. Tetapi iman sebesar biji sesawi itulah yang membawa keselamatan bagi isi dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk mereka yang bergumul karena duka cita. Kuatkan dan hiburkan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang berbahagia sepanjang hari ini karena hari ulang tahun dirinya, hari ulang tahun pernikahannya. Engkau Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, dan mereka tetap tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan sejarah yang Tuhan torehkan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati kepemimpinan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka dan masih meneruskan di tempat masing-masing. Tuhan berkatilah. Melalui persekutuan itu kami sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Oh Bapa di surga, seluruh kehidupan hamba-hambamu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berperkara bagi mereka, sehingga mereka tetap bersukacita dan mengangkat pelayanan bersama dengan kondisi keluarga yang sehat di dalam lindungan Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah kami semua, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.